Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 8. Pada video ini kalian akan saya ajak untuk membahas soal-soal di uji kompetensi gerak benda ya. Akan kita kupas habis uji kompetensi gerak benda. Materi ini dipelajari pada bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup pada lingkungan sekitar. Oke, sebelumnya dibahas, minta klik dulu subscribe-nya and like ya di channel AHA Ayo Belajar. Terima kasih. Kita mulai. Untuk fisika di uji kompetensi itu dimulai nomor 7. Seseorang yang sedang mengendarai sepeda itu mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 sekon. 2,5 sekon itu sama saja dengan 2,5 detik ya, maaf. Maaf. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda adalah titik-titik berapa meter per sekon. Pilihannya ada A 2,0, B 5,0, C 7,5, D 12,5. Kalau kalian menemui soal seperti ini, langkah pertama adalah diketahui jarak tempuhnya. Menempuh jarak berarti kan jarak tempuh simbolnya S 5 meter. Waktu tempuh itu simbolnya T kecil 2,5 sekon. Sekon sama saja dengan detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan V. Nah, jawab sekarang. Kecepatan yang dimaksud di sini adalah kelajuan ya. V itu punya rumus S per T. Tinggal masukkan aja. S-nya 5 meter ya. Kemudian T-nya 2,5 sekon. Jadi 5 dibagi 2,5 kan 2 meter per sekon. Jadi jawabannya kecepatan anak yang bersepeda adalah 2 meter per sekon. Jadi milih jawaban yang mana nih? Yang A ya. Jadi 2 meter per sekon. Selanjutnya nomor 8. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah seperti digambarkan pada grafik di bawah ini. Ini, perhatikan, sumbu X-nya adalah waktu T, sedangkan sumbu Y adalah V. V itu kecepatan. Nah, titik yang menunjukkan mobil sedang mengalami peristiwa kelembaman adalah yang mana? A dari A ke B, sedangkan B dari B ke C, sedangkan C ke D, sedangkan D ke A. Tentunya kalian masih ingat hukum 1 Newton, yaitu hukum kelembaman. Jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Jadi mempertahankan kedudukan semula. Sedangkan benda yang semula diam jadi benda yang semula diam akan tetap diam. Atau semula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Jadi maksudnya di sini ada dua kondisi hukum Newton 1 itu. Bisa diam, atau benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Nah, sekarang yang ditanya kelembaman mana yang sesuai dengan hukum Newton 1. Pada saat mobil melaju dari A ke B itu kan berarti naik. Ini harus kecepatannya naik ya, kecepatannya naik. Nah, ini berarti dipercepat. V ya, V-nya semakin ke atas berarti kan naik. Kemudian dari P ke C, V-nya tetap. Kecepatannya tetap atau konstan. Maaf. Sedangkan dari C ke D turun ya, V-nya turun, kecepatannya turun. Nah, jadi diperlambat. Nah, mana yang sesuai dengan hukum kelembaman adalah yang B ke C, yaitu konstan.
Jawabannya adalah yang B. Paham ya? Yang berikutnya nomor 9. Maaf. Ada gambar bola dilempar ke tembok akan memantul kembali seperti gambar di bawah ini. Itu ada 2 gambar. Mana yang tepat? Yang sebelah kiri kah atau yang sebelah kanan? Maaf ya, khusus batuk. Nah ini. Jadi bisa kalian praktekkan. Kalau melempar bola ke tembok, bola itu akan kembali ke arah kita, ke arah yang melempar. Jadi membentuk garis lurus. Jadi yang tepat adalah sebelah kanan. Saat bola dilempar ke tembok, berarti bola ini memberi gaya pada tembok. Nah ini bola memberi gaya pada tembok, ini namanya gaya aksi. Sebaliknya, tembok memberi gaya pada bola menuju ke arah kita. Ini adalah gaya reaksi dari tembok. Nah, berikut pasangan gaya aksi reaksi yang benar adalah A itu ada F1 nya jelas salah, bukan. Sedangkan B ada F1 nya juga bukan. C ada F1 nya juga bukan. Sekarang yang D, F2 dan F3, karena bekerja pada benda yang berbeda dan arah gayanya saling berlawanan. Nah, berarti D. Yang berikutnya nomor 10 masih urean. Oh, ini pilihan ganda ya, masih pilihan ganda, belum urean. Perhatikan posisi burung yang sedang terbang bebas seperti pada gambar di bawah ini. Saat terbang di udara, burung tersebut menerapkan hukum ketiga Newton dengan cara memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan faktor tersebut, maka perbandingan besarnya gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah, ingat hukum 3, F aksi sama dengan min M, nilainya sama, F aksi sama dengan min F reaksi. Min di sini arahnya berlawanan. Nah, di sini peristiwanya bagaimana supaya burung itu bisa terbang. Supaya burung bisa terbang, maka nilai gaya aksinya itu harus lebih besar daripada gaya reaksi. Ya, gaya aksinya harus lebih besar daripada gaya aksi. Yang mana nih? Jadi antar gaya aksi dan reaksi jelas berbeda. Jadi A dan B tidak masuk, C masuk, perhatikan. Tapi nilai gaya aksinya bagaimana supaya burung bisa terbang? Gaya aksinya harus lebih besar daripada gaya gesekan udara. C berbunyi berbeda, betul, karena gaya yang dimilikinya, maksudnya gaya aksi ya, yang dimiliki oleh burung itu lebih besar daripada gaya gesekan udara, maka burung dapat maju ke depan. Berarti C betul. Yang D coba dicek, berbeda, betul, tapi alasannya karena gaya yang dimilikinya lebih kecil, jelas salah. Jadi yang C. Nah, yang berikutnya kita masuk urean. Nomor 4, perhatikan gambar grafik berikut. Berdasarkan gambar di atas, apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak di antara 2,6 km sampai 2,8 km. Pertanyaan yang B, manakah dari gambar A, B, C, D, dan E berikut yang menunjukkan lintasan gerak mobil balap yang terekam pada grafik di atas? Itu nanti di gambar A, B, C, D, E nya itu yang bagaimana? Nanti kita bahas pada jawaban B. Kita jawab yang A dulu. Nah, yang A ya. Yang A ini tadi mobil pada posisi 2,6 km sampai 2,8 km. Berarti kan yang ini nih, yang ada di dalam lingkaran ini ya. Ini saya tunjukkan yang ada di dalam lingkaran. Ya. Ini adalah kecepatan. Ya, ini kecepatan. Ini kecepatan.
Nah, mobil pada posisi 2,6 km sampai 2,8 km, yaitu di sini, itu kecepatannya. Nah, ini kecepatannya naik. Artinya apa? Mengalami pertambahan kecepatan. Ini ya, mengalami pertambahan kecepatan. Itu. Jadi jawaban A mengalami pertambahan kecepatan dan gerakannya berarti disebut gerakan yang dipercepat karena kecepatannya bertambah. Oke, yang sekarang yang B. Manakah dari gambar A, B, C, D, E ini? Nah, ini ya. Gambar berikut A, B, C, D, E yang menunjukkan lintasan gerak mobil balap yang terekam pada grafik di atas. Saya jelaskan untuk grafiknya. Ini adalah kecepatannya, ini kecepatan ya. Kalau lurus konstan, lurus. Kalau seperti ini berarti turun. Nah, konstan lagi, turun lagi, konstan, konstan, turun lagi, konstan. Nah, jadi turunnya berapa ini? 1, 2, 3. Itu yang diperhatikan ya, turunnya berapa untuk membantu menjawab. Nah, kemudian perhatikan jarak antara awal dengan akhir. Ini hampir sama. Nah, kita mulai ya. Bahas yang A. Yang gambar A. Ini mouse-nya mana? Ini gambar A. Ini adalah kecepatan konstan. Lurus. Ya. Lurus kemudian turun ini ya. Turun 1 ya. Lurus, konstan lagi, turun lagi. Berarti 2. Udah, kemudian turun lagi, konstan. Nah, konstan lagi, turun lagi, konstan, 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 turun lagi. Berapa konstannya? Turunnya lebih dari 3 ya. Kemudian jarak awal dan akhir juga tidak sama ini, kecepatannya ini tidak sama. Jadi A jelas bukan. Sekarang yang B. B berangkat dari sini konstan, turun. Nah, kalau ada belokan berarti turun ya. Turun. Habis itu konstan, turun lagi. 2 ya turunnya. Konstan lagi, turun lagi. 3. Perhatikan jarak awal. Mana nih mouse-nya? Awal. Nah, ini hampir sama. Jadi kemungkinan yang B. Tapi kita cek dulu yang C. C konstan. Nah, habis itu turun, konstan lagi. Nah, turun, konstan lagi. Turun. Nah, berarti turunnya 3 kali. Tapi jarak konstan awal dengan akhir tidak sama. Jadi kemungkinan yang B. Sekarang yang D dilihat. D konstan, turun lagi. Tapi di sini ada bengkokan lagi, turun lagi. Nah, ya, konstan, turun lagi. 1, 2, 3. Konstan, turun lagi. Sudah 4. Kemudian jelas tidak mungkin ini D ya. Kemudian jarak antara konstan awal dengan konstan akhir tidak sama, lebih panjang yang akhir. Sekarang yang E. E konstan, turun 1, konstan, belok lagi, konstan, turun, konstan, belok lagi, turun, konstan. Nah, berarti turunnya berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Nah, ini bisa dipahami ya. Oke, yang berikutnya terakhir ini nomor 5. Ini mungkin terakhir. Ada gambar di bawah ini. Nah, seorang peloncat
dengan berat W menekan tanah di bawahnya dengan gaya yang besarnya F, dan sebagai hasilnya ia melambung ke udara. Perhatikan, yang ditanya A, berapakah besar gaya yang dikerjakan tanah ini F absennya terhadap peloncat? Apakah F absen sama dengan W, atau F absen lebih besar dari W, atau F absen F, atau F absen? Yang B, berapa pula besar F absen dibandingkan F? Apakah F absen sama dengan F, atau F absen lebih besar dari F, atau F absen saja? Kita bahas yang nomor 1. Nomor 1, saat kaki peloncat menekan tanah, peloncat memberi gaya aksi ke bawah sebesar W, maka tanah atau lantai memberi gaya reaksi sebesar F absen. Nah, ini perhatikan ya. Ini adalah yang menuju ke bawah adalah gaya aksinya, W-nya gaya aksi, sedangkan tanahnya memberi gaya reaksi ke arah atas, F absen ya. Nah, supaya peloncat ini bisa melambung, maka gaya reaksi F absennya ini harus lebih besar dari gaya aksi, yaitu W. Nah, jadi gaya F1 nya harus lebih besar. Nah, ini ditandai dengan anak panah yang lebih panjang pada F absen daripada W. Jadi gaya ke atasnya harus lebih besar sehingga peloncat bisa melambung ke atas. Jadi jawabannya apa? Berapakah besar gaya yang dikerjakan tanah F absen terhadap peloncat? Apakah F absen sama dengan W, atau F absen lebih besar dari W, atau F absen F, atau F absen? Jelas adalah F absen lebih besar dari W supaya terangkat melambung. Yang B sekarang, berapa pula besarnya F absen dibandingkan F? Apakah F absen sama dengan F absen lebih besar dari F, atau F absen saja? Nah, ingat hukum Newton 3. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi, jadi nilainya sama. Jadi jawabannya adalah F absen sama dengan F. Nah, itu soal-soal yang sudah dikupas khususnya fisika untuk bab 1. Untuk biologinya sampai jumpa pada video yang lain ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.